Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abad alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadrati habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadi ajmain wa nahusu mu'allifat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al Barokah beserta jajaran kepengurusannya, jamaah yang istiqomah yang hadir pada malam hari ini, yang niatnya ngaji, mudah-mudahan selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dimudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dikabulkan semua cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang mana kita kemarin membahas tentang fadilah-fadilahnya atau keutamaan-keutamaannya mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, dan mahabbah kepada Rasulullah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita masih ingat apa yang kita terima pelajaran kemarin, yang mana orang yang cinta sama Allah, yang mahabbah kepada Allah, yang mahabbah kepada Rasulullah, maka Allah akan kumpulkan dia, akan kasih kenikmatan dia seperti orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Untuk itu mari kita selalu berusaha ya untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini
semoga dikumpulkan Allah terhadap orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah, yaitu dikumpulkan dengan para syuhada, para nabi, para siddiqin, dan para orang-orang yang beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Murrah, diceritakan dari Umar bin Murrah al-Juhni radhiyallahu ta'ala annahu qala, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, ja'a rajulun min Quta'ah ilan Nabi alaihi salatu wassalam, telah datang seorang laki-laki dari negara Quta'ah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, laki-laki tadi itu berbicara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita anni in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, ara'aita, aku mohon kepada engkau agar menunjukkan kepada aku bahwa sesungguhnya aku ini telah bersaksi kepada engkau. Sesungguhnya aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wa shallaitu as-shalawatal khamsa, saya juga melaksanakan sholat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, dan saya juga berpuasa di bulan Ramadan. Wa qumtu layaliyahu, dan saya melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Wa addaitu az-zakata, dan saya membayar zakat. Jadi ceritanya laki-laki ini bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku berharap engkau memberikan pengertian, memberikan penjelasan kepadaku. Saya sudah syahadat, ya, dengan syahadat yang lengkap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Saya sudah melakukan sholat 5 waktu, saya sudah puasa di bulan Ramadan, saya sudah taraweh, saya sudah membayar zakat. Nah, yang saya tanyakan ya Rasulullah, ya, saya yang tanyakan, famimman ana. Saya bertanya kepada engkau ya Rasulullah, famimman ana. Kalau sudah begini ini, saya ini termasuk golongan yang mana? Saya ini termasuk golongan apa? Apakah saya termasuk golongan orang yang dikumpulkan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin? Ini pertanyaan seorang laki-laki tadi itu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi menjawab, ya, kepada laki-laki tadi itu, man mata ala hada, siapa saja orangnya yang mati dalam keadaan seperti ini. Maksudnya dalam seperti ini itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, gitu loh. Ya kayak kita ini kan ya sholat, ya puasa, ya zakat, kan udah begitu. Walaupun sholat kita kualitasnya ya masih jauh, sholat kita kualitasnya masih jauh, ya kan? Puasa kita kualitasnya masih jauh, zakat kita kualitasnya masih jauh, ya. Namun kalau kita sudah melakukan semuanya, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, kata Rasul, man mata ala hada, yang seperti ini, kana ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamati. Kata Rasul, orang yang mati dalam keadaan seperti ini, dia tetap akan dikumpulkan, diketemukan dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada dan para sholihin. Alhamdulillah. Namun ya tiket kita ya mungkin tiket yang ekonomi, bukan tiket yang VIP. Kan gitu ya, sadar dirilah. Masa kita nggak sadar diri, wong sholatnya aja masih belentang-belentong, puasanya masih belentang-belentong, kok pengen
kumpul sama Nabi dengan tiket yang VIP ya, sadar diri dong, nggak gitu kan? Ya, walaupun kita pakai tiket ekonomi, yang jelas masih tergolong dalam kumpulannya para anak. Alhamdulillah, kan gitu, ya kan? Kalau pengen tiket yang VIP, ya sholatnya yang bener, puasanya yang bener, zakatnya yang bener, kan begitu. Lah kita kadang-kadang aja sholat malam aja, semalam sholat sebulan absen. Tahajudnya aja kadang-kadang ya malam ini tahajud, ya besok malamnya absen. Dah gitu kok pengen tiket VIP, ya ntar dulu. Tadi nanti itu saya dengan kamu ini kata nanti di surga tuh begini, kumpul jejer bareng, ya kumpul jejer bareng sambil mengangkat tangannya begini, ya malam ya uqa waladaihi, selagi ya kamu tidak menyakiti kedua orang tua. Ini paling penting ini, ya. Ya, ini catatan yang paling penting ini, ya. Sholatnya jos, puasanya jos, zakatnya jos, tapi kalau sama orang tuanya tidak jos, semuanya hilang, ya. Sholatnya hilang, pahalanya maksudnya, ya kan? Puasanya hilang, zakatnya hilang, gara-gara tidak hormat sama orang tua. Kok begitu Pak? Iya, karena memang ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah terdapat dalam ridhonya orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Murkanya Allah ini juga ada dalam murkanya orang tua. Kalau orang tua murka, berarti Allah itu lagi murka. Maka ini penting ini, ya. Orang tua itu harus selalu kita hormati sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kalau dia masih hidup, ya kita rawat. Kalau beliau sudah nggak ada, udah mati, ya kita doakan. Karena tugas kita sebagai anak tidak ada batasnya. Kewajiban kita terhadap orang tua tidak ada batasnya sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua yang ngenges gitu. Iya, tetap. Walaupun orang tua nggak nyenengin nama kita, tetap kita harus hormat sama orang tua. Nah, mau minta duit bapak ya. Itu nggak suap deh. Urusan dia. Oh, gitu. Yang penting kita, kewajiban kita sudah selesai, kan gitu. Kewajiban kita sudah selesai. Adapun dia seperti itu urusan dia sama Allah. Kita nggak usah ikut-ikut. Paham? Ya. Nah, tapi ya ngingetin boleh, ngingetin boleh, tapi nggak boleh maksa. Pak, masa duit pakai begitu Pak? Hobinya begitu, mau ngapa lagi? Kan udah dikasih duit, udah dikasih berarti udah bukan milik kita, udah haknya dia. Ada dia seperti itu, kita sudah selesai. Ya, nggak ada pertanyaan selanjutnya di hadapan Allah. Coba kalau kita malah campur tangan sama orang tua, malah ngeselin orang tua, amal kita bisa hilang semuanya. Ya kan? Sholat kita hilang, puasa kita hilang, ngewirid kita hilang. Percuma ilmu. Orang tuanya gak inget, percuma. Orang tuanya gak inget, mau dikir sampai semalaman, mau sholat sampai semalaman, tapi sama orang tuanya gak inget, sama orang tuanya ngeselin, pahalanya
hilang. Dibalik sekarang, kalau begitu gini Pak, orang tuanya bagus nih, kita cakepin orang tuanya, tapi kagak sholat, kagak puasa, kagak ibadah yang lainnya. Apalagi yang begitu, wong yang sholat aja masih nggak boleh, apalagi nggak sholat. Gampang geceknya malaikat, gecek aja sama malaikat, gampang. Nah, tapi kalau masih sholat, mau malaikat, ntar dulu kan malaikat. Saya tuh sholat, saya tuh puasa, saya tuh sholat, saya tuh puasa. Olah yang didik kamu bisa berhasil, ini nggak kamu hormati. Paham? Ini penting ini. Jadi ada keterangan malam ya'uqqa walidaini, selagi tidak menyakiti hati kedua orang tua. Ini penting ya, kalau masih ada dirawat, yang ikhlas, yang sabar. Ini kadang-kadang ngerawat baru sehari 2 hari udah ngeluh. Ya kan, ada yang begitu. Ada banyak anak dalam orang tua tuh banyak ngeluhnya. Mak hidup kok ngeselin saya. Cuma makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Ya, anak baru perawat seminggu, 2 minggu, sebulan, ini sudah ngeluh. Sementara orang tua kita kerawat kita bertahun-tahun, kagak ada ngeluhnya sama sekali. Imbang nggak begitu? Enggak, jauh. Ayo, mau ngapain? Mau petingkah apa kita? Hah? Kecil kita tuh kerepotin orang tua. Orang tua kita nggak pernah ngeluh. Ya kan? Orang tua nggak pernah ngeluh. Bisa dikatakan jauh dari surganya, tidak akan masuk walaupun sudah sudah puas, tahajud tiap malam. Kalau nyakiti hati orang tua, tidak akan dapat apa-apa. Nih, nah, pokoknya tugas kita tuh sampai akhir hayat kita, nggak ada batasannya. Nah, Pak, kita kan punya keluarga, punya istri, punya anak. Terhadap orang tua kita tetap harus di tengah-tengah. Kita sebagai kepala keluarga, ketika kita di depan istri dan anak kita, tetapi ketika di hadapan orang tua kita, kita sebagai anak yang harus berbakti sama orang tua. Ya, nah, penjelasannya sudah sangat jelas kan ini, sangat jelas ini udah, pokoknya sangat jelas ini. Harus saya jelaskan sedetail ini supaya kita nggak gagal paham. Kadang-kadang mentang-mentang kita udah dewasa begini, merasa udah tua, seakan-akan sejajar dengan orang. Oh, sembarangan. Ya, di depan orang tua kita anak sampai kapanpun. Di depan istri anak kita sebagai kepala keluarga. Itu loh, harus jelas posisinya. Statusnya harus jelas. Jangan sampai kita ini salah menempatkan diri ya di depan orang tua kita ngaku kepala keluarga, mentang-mentang orang tua kita numpang dengan kita. Oh, walat sampai nggak boleh itu ya, sampai kapanpun jangan pernah menganggap orang tua kita tidak ada gunanya. Jangan pernah menganggap orang tua kita sebagai sampah. Kadang-kadang orang udah kaya kadang-kadang menganggap orang tuanya itu sebagai penghalang. Akhirnya nggak mau merawat, dititipin di pantai asuhan. Repot. Udah, jangan alhamdulillah medali. Ya, insya Allah jamaah kita jangan sampai ada yang seperti itu. Gitu. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah adalah termasuk salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi alaihi salatu wasallam.
dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda. Sabdanya, idza aradallahu ta'ala, idza aradallahu ta'ala, ketika Allah menginginkan ayat khulal mu'minina al jannata, untuk memasukkan orang-orang mukmin di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mukmin dikehendaki Allah ingin dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ba'asu ilaihim malakan, Allah mengutus ya malaikat untuk menemui orang-orang mukmin tadi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukmin, orang yang beriman, yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat diutus Allah tadi itu wa ma'ahu hadiyatan wa kiswatan minal jannati. Malaikat tadi itu diutus Allah ya untuk apa? Membawa hadiah dan pakaian-pakaian dari surga. Jadi ketika orang mukmin ini mau masuk surga, ini Allah ngutus para malaikat untuk menemuin orang-orang mukmin tadi itu. Malaikat menemuin itu dengan membawa apa tadi? Hadiah. Membawa hadiah-hadiah, membawa pakaian-pakaian dari surga. Faida aradu ad-dukhula, ya, ketika mereka, artinya orang-orang mukmin tadi itu mau masuk surga, sudah sampai surga nih ya, dibangun dari kubur, terus melewatin siratal mustaqim, sudah sampai ke surga. Ini sudah amping-amping di depan pintu gitu kan, mau masuk ini. Nah, disitulah malaikat menemuin orang-orang yang mau masuk surga dengan iming-imingi ditunjukkan hadiah dan ditunjukkan apa? Pakaian-pakaian dari surga. Lah ketika mereka mau masuk, qala lahum al malak. Mereka orang-orang mukmin ya, malaikat berkata terhadap orang-orang mukmin itu, kifu. Kalian berhenti di situ dulu. Berhenti. Kifu. Berhenti di situ dulu, ya. Diam di situ dulu, kata malaikat. Fa inna ma'i hadiyatan min rabbil alamin. Sesungguhnya saya ini membawa hadiah dari Tuhan semesta alam. Kamu diam aja dulu, diam. Ya, sabar. Antri. Sebelum masuk, ya, kamu diam di situ dulu. Saya ini diutus Allah, ya, membawa hadiah untuk kalian. Ya, ini kata malaikat. Nah, setelah itu ya faqalu, maka orang-orang mukmin tadi itu bertanya sama malaikat, matil kal hadiyah. Malaikat, hadiah apa itu? Kok jenengan ini ya mengatakan saya suruh diem di depan surga mau dikasih hadiah? Hadiah apaan tuh? Fayaqulul malak, maka malaikat itu berkata, hiya asratu khawatimin maktubun. Ini ada 10 cincin ya. Ini ada 10 cincin yang tertulis. Ada 10 cincin. Ya, macam-macam cincin. 10 cincin ada 10. Nah, yang mana dalam cincin itu ada tulisan-tulisan yang berbeda-beda. Nah, tulisannya macam-macam dalam cincin itu. Makanya sekarang ini orang-orang banyak yang pakai cincin. Ya itu karena ya memang nanti itu kalau kita ahli surga itu kita dipakai cincin. Kalau ahli surga, ya, karena kita ini sudah pede. Ya, sebelum jadi ahli surga udah pakai cincin dulu. Karena sudah pede aja. Kadang-kadang cincinnya enggak 1, 3, 5 pakai cincin semua. Oh enggak, orang kecil yang gede-gede cincinnya.
Padahal itu adalah cincin itu adalah nanti itu untuk ahli surga gitu loh, untuk ahli surga. Karena kita saking pengennya diakui ahli surga, udah kita pakai cincinnya yang gede-gede, bukan yang kecil aja, gede-gede itu. 5 biji sekali. Nah, 5 biji sekalian itu. Orang begini ada. Nah, 10 cincin ini tulisannya beda-beda. Ada 10 cincin yang ditulisi beda-beda. Fi ahadiha. Ya, salah satu di antaranya yang pertama di cincin itu ada tulisan Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, nih, cincin yang pertama tulisannya Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Artinya apa? Salamun. Adapun keselamatan alaikum itu ada pada kalian. Ya. Tibtum, ya, beruntung kalian, fadkhuluha, maka masuklah kalian di surga khalidin, selama-lamanya. Itu tulisan yang pertama itu. Ya, salamun alaikum. Maka kata-kata assalamualaikum ini sebenarnya kata-kata yang sangat luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai datang di sini ini, ya, dengar kata-kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sangat luar biasa. Ada 3 hal yang sampai dapatkan. Baru duduk saja, assalamu, semoga keselamatan pada kalian, ya kan? Warahmatullahi, semoga Allah merahmati kalian. Wabarakatuh, semoga Allah memberkahi. Yang bilang salam ustadznya, kiainya. Apa enggak hebat sampai? Kadang-kadang suruh ngaji padahal enggak ngerti masalahnya. Ya, assalamualaikum, sudah dapat keselamatan. Selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat keluarganya, selamat dari mara bahaya, selamat dari bencana. Yang keduain siapa? Ustadznya. Yang keduain siapa? Kiainya. Lah kok masih nggak mau jawab? Wah, banget. Kira-kira kalau ustadz kiai itu, ya, salamnya kira-kira gimana? Ya insya Allah lebih baik lah daripada insya Allah. Itu loh, udah didoain kiainya, didoain ustadznya. Kadang-kadang kok jawabnya masih malesan. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal kita dapatkan, Pak. Selamat iya, rahmat kasih sayang Allah iya, berkah juga iya. Berkah itu apa? Tambahnya kebaikan. Loh, begini kok kadang-kadang kok. Ya, kalau kita itu kalau tahu begini, Pak, jangankan kok sampai jam 12 sampai subuh juga masih betah ngaji. Kalau tahu yang begini-begini ini, sayang waktu hanya untuk ngorok aja kan gitu. Sayang waktu hanya untuk merokok aja. Sayang waktu hanya untuk ngobrol aja. Ya, mending sambil rokokan sambil dengerin ngaji sambil ngopi. Kan begitu. Karena ngopi itu adalah ngolah pikir kan gitu. Ngolah pikir, ngopi supaya enak dikasih gula, supaya kopinya tidak pahit. Sepahit-pahitnya kopi masih bisa dirubah jadi manis kalau ada gulanya, kan gitu. Tapi gula ini kalau sudah dicampur jadi kopi, gulanya hilang, nggak kesebut. Namanya itu amal ikhlas, amal yang soleh. Gula itu ya begitu, ikhlas itu kayak gula begitu, Pak. Mau bergerak, mau beramal, tapi nggak butuh disebut namanya gula itu. Dipakai kopi, namanya weda. Nggak ada weda gula kopi. Dipakai teh weda, teh nggak ada weda gula teh. Dipakai jahe ya weda, pakai susu weda susu.
nggak pernah kesebut gula itu. Tapi kalau nggak hadir, gula nggak pernah hadir, kopinya jadi pahit, tehnya jadi pahit, nggak enak semuanya, nggak ada gulanya. Itulah amal soleh itu kita nyontoh seperti gula. Itu yang ikhlas, ya, nggak usah disebut-sebut namanya. Kita kadang sok-sokan, kadang-kadang ada orang sok-sokan, kadang-kadang nyumbang di musola, ya, nggak mau disebut namanya, dari hamba Allah, dari hamba Allah sumbangan 1 juta. Ada cerita di pos kapling situ, tadi itu dari hamba Allah tuh saya. Kalau begini bagaimana dari hamba Allah tapi cerita sama orang, ya sama juga bohong. Ada yang begitu Pak? Ada yang begitu kadang-kadang itu ada. Ngomongnya dari hamba Allah, nggak mau disebut nama, tapi cerita sama orang lain. Hamba Allah tuh saya tadi itu, sama juga bohong. Hilang lu amalnya. Kalau gula yang benar-benar nggak pernah disebut namanya gula itu. Nah, ulama itu nyontohnya ngamal seperti gula begitu. Ya, nggak pernah disebut. Tuh. Cincin yang pertama tulisannya apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tuh cincin yang pertama. Cincin yang kedua wafisani, dan di dalam cincin yang kedua, ya, ini tulisannya udkhuluha bisalamin aminin. Biasa nih, kita sering dengar nih. Kalau udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian di dalam surga ini bisalamin, dengan penuh keselamatan, aminin, dan penuh dengan keamanan, aman, selamat masuk, nggak ada halangan suatu apapun. Cincin yang kedua. Cincin yang ketiga wafisalisi, dan pada cincin yang ketiga, ya, adhabtu ankum al ahzana wal humum. Yang ketiga, adhabtu, saya menghilangkan dari kalian al ahzan, dari rasa susah, wal hamam, wal humum, dan beberapa sifat-sifat prihatin. Jadi di dalam surga ini tidak ada orang yang susah, nggak ada orang yang prihatin. Semua orang yang di surga hanya orang-orang yang bahagia. Sudah gak mikirin dunia, gak mikirin cicilan, gak mikirin kreditan, gak mikirin kebutuhan sehari-hari. Udah bebas di surga itu. Mau kredit apa? Sampai mau kredit mobil, gak ada toko mobil. Ya, tapi pengen kendaraan udah disiapin sama Allah. Kendaraan yang mewah. Mau kredit rumah, nggak ada properti di sana, tapi Allah udah sediakan istana di sana. Ya, istana yang cakep, mau kendaraan yang mewah. Ya, pengen nambah istri, nggak usah susah-susah, tinggal pejet aja. Pengen istri yang cakepnya kayak, ya, artis mana ada, karena bidadari itu lebih cantik daripada artis. Ya, walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bagi mereka penduduk surga itu nanti disiapin azwaj, beberapa istri. Nama azwaj itu nggak kehitung, bukan hanya 2, 3, 4. Kalau di dunia dibatasi hanya 4 paling tapi kalau di surga mau 100, 200, 1000, 2000 terserah Anda, ya, semaunya, sepuasnya. Itu, ya kan? Nah, maka tahan aja.
Ya, satanil kahan aja, pengen nambah, jangan sekarang. Nambah nanti kalau udah disur, kalau di dunianya 1, 2, 3, paling banyak 4. Kalau di surga nanti mau nambah 100 sampai 1000, ya, lebih dari 1000. Ini tidak ada larangan. Tuh, ya, karena di surga nggak ada orang susah, nggak ada orang yang prihatin. Emang di dunia gini nih, mau beli durian aja mikir. Kenapa mikir? Duitnya nggak cukup. Mau makan yang enak aja mikir. Kenapa mikir? Karena duitnya nggak cukup. Susah, karena masih banyak kurangnya. Tapi kalau di surga tidak ada orang yang susah, nggak ada orang yang prihatin. Cincin yang keempat. Cincin yang keempat wa firrabi'i. Cincin yang keempat adalah albasnaku al-khilal. Yang keempat adalah kata malaikat, aku memakaikan engkau perhiasan-perhiasan yang bagus. Nah, tadi pakaiannya nggak ada jelek, pecinya nggak ada kumel, kuluknya ini adalah kayak kuluk raja yang serba emas. Ya, kalau kita di dunia pakai emas nggak boleh laki-laki. Tapi kalau di surga mau peci emas, mau apa, ya, baju sutra, mau yang mewah-mewah, itu nanti akan dikasih oleh Allah. Tenang aja. Oh, di dunia sementara ini kaos jelek gak masalah di dunia ini. Mobil jelek gak masalah di dunia ini. Motor jelek gak masalah di dunia ini. Ya kan? Kalau tunggu saatnya, kalau di akhirat di surga nanti kita akan mendapat fasilitas dari Allah yang bagus. Tuh. Yang kelima, cincin yang kelima, wa fil khamisi, di dalam cincin yang kelima tulisannya wa zawwajnahum bi hurin ain. Oh. Cincin yang kelima, Allah akan menikahkan kita, menikahkan orang-orang mukmin yang ada di surga itu dengan bidadari-bidadari yang sangat istimewa. Bihurin in, itu matanya yang, ya, lirikan yang menggoda iman lah. Kalau kita lihat apa, ya, artis yang cakep itu ada tergoda, baru senyumin dulu, lihat aja kita udah tergoda, apalagi kalau kita lihat bidadari. Bihurin in, matanya sorotannya yang tajam, senyumannya yang menggoda. Nah, itu wazawwajnahum bihurin, tenang aja, akan kita dapatkan. Ya, tinggal pilih. Kalau memang kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa? 6. Wa fisadisi, dan pada cincin yang ke-6 tulisannya inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Yang ke-6, ini sesungguhnya aku jazaituhum, itu memberikan, ya, kepada kalian, pada mereka orang-orang mukmin, al yauma, pada hari itu, bima sabaru, karena mereka pada sabar di dunianya, sabar menghadapi musibah, dikasih kesulitan, sabar, diuji lagi kena musibah, sabar, ya, disuruh ibadah, sabar, ya, melakukan ibadah sholat dengan ikhlas, dengan sabar, puasa ya sabar, ikhlas, ya, nggak pernah protes. Ini kadang-kadang ada orang disuruh ibadah pada protes, ya kan? Maksud protes gimana? Saatnya sholat nggak mau
sholat. Itu namanya protes, sama itu nggak sabar. Puasa Ramadan udah tahu diwajibkan, malah nantang-nantang nggak puasa. Ya nggak sabar namanya begitu itu. Ada nggak yang begitu? Ya? Nggak ada di sini, Pak. Di sana nggak tahu. Udah tahu kalau Ramadan disuruh puasa, malah nantang-nantangin. Saya katakan nantang-nantangin gimana? Udah nggak mau puasa, nggak punya malu. Makan di pinggir jalan, rokok di pinggir jalan, ngopi di pinggir jalan, seakan-akan nggak punya dosa, seakan-akan nggak punya salah, ngakunya kecuali kalau nggak orang Islam, no problem, nggak Islam kok. Ini kan KTP-nya, lihat KTP-nya Islam, ya kan, agama Islam. Puasa, kagak mau, namanya orang nggak punya malu. Mestinya kalau masih punya malu, dia itu nggak puasa ya nggak puasa, tapi ya jangan begitu caranya. Jangan kok sampai di jalan, di mana ngopi, rokok, masya Allah. Ya, nah ini nggak sabar orang begitu, karena sering melakukan protes sama Allah. Dikasih kewajiban nggak mau melakukan, kasih larangan malah dilakukan. Judi itu nggak boleh, ya. Nah, sekarang judi online. Nah, saya nggak judi, saya main HP. Alasannya, terserah. Yang penting kalau mau masuk surga harus punya sabar. Sabar ini bagian daripada iman. Kuat nahan marah, kuat nahan makan, kuat nahan emosi, kuat nahan tidak maling, kuat nahan tidak korupsi, kuat nahan tidak berbuat yang jahat. Ini namanya sabar. Nah, dengan kesabaran itulah ya malaikat akan memberikan hadiah kepada orang-orang itu. Diberi hadiah apa? Annahumul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa fisabi'i, dan pada cincin yang ketujuh. Cincin keberapa? Ketujuh. Tulisannya apa? Sirtum sababan li'annahu abadan. Sirtum abadan, sababan, jadilah kalian pemuda. Ya. La tahromuna abadan. Sirtum sababan la tahromuna abadan, jadilah kalian pemuda yang tidak pernah menua. Jadi di surga nanti itu nggak ada orang tua, adanya para pemuda. Makanya ini pernah ada sahabat Rasul, orang tua yang sudah tua, ya sudah tua, sowan pada Rasulullah, nanya sama Rasulullah, ya Rasul, saya nanti itu masuk surga pada. Pertanyaannya begitu, udah tua itu. Orang tua itu saya udah sholat, udah puasa, saya masuk surga pada. Kata Rasul jawabnya, tidak. Orang tadi itu langsung nangis, Pak. Nangis susah. Kenapa susah? Karena diponis tidak bisa masuk surga. Tapi Rasulullah itu ya kadang-kadang bercanda juga. Ini, Bu, di surga nanti itu nggak ada orang tua, adanya anak-anakmu muda yang tidak bisa jadi tua. Jadi khusus anak-anak muda masuk surga itu nggak ada orang tua. Jadi sampai nanti itu di sana tuh jadi muda lagi, tidak jadi orang tua. Oh begitu lah, kan baru tersenyum tuh orang. Ini kadang-kadang ya ada candanya juga gitu, kadang-kadang. Jadi di surga itu nanti semuanya jadi pemuda. La tahromuna abadan, mereka tidak akan pikun
tidak akan menua selama-lamanya. Wa fis samini dan pada cincin yang kedelapan. Apa tulisannya? Sirtum aminina la takhafuna abadan. Ya, kata Rasul, kata malaikat tadi pada cincin yang ke-8 ini tulisannya sirtum aminin. Jadilah kalian aminin, orang yang aman. La takhafuna abadan, yang tidak ada rasa kekhawatiran selama-lamanya. Kalau masuk surga itu aman, Pak. Nggak usah khawatir kelaparan, khawatir nanti kekurangan, khawatir nanti tidak bisa begini. Nggak usah begitu, karena semuanya ditanggung beres. Kalau dari surga itu semua tanggung beres. Jenengan nggak usah kerja, nggak usah pergi ke pasar, nggak usah jualan, nggak usah ke kantor, nggak usah ngapa-ngapain, semuanya sudah dijamin nggak bakal kekurangan. Gitu ya, nggak usah jadi kepala proyek, nggak usah nggak usah ke pabrik tiap hari, nggak usah. Di sana udah selesai, semuanya dijamin beres tanpa kekurangan sesuatu apapun. Yang ke-8, yang ke-9 wa fitasi, dan pada cincin yang ke-9 warafiqukum al-anbiya wasiddiquna wasyuhada'u wassalihun. Pada cincin yang ke-9 ya, cincin yang ke-9 itu nanti ada tulisannya apa? Tulisannya warafiqukum, adapun teman-teman kalian, al-anbiya itu para nabi ya, wasiddiqun dan para orang-orang yang siddiq, yang benar, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihun dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau di surga nggak usah pilih-pilih teman, semuanya orang baik semua. Nggak ada orang yang tidak baik, karena yang tidak baik sudah ditempatkan di tempat khusus yang namanya neraka. Beda kalau di dunia begini, pilih-pilih masih mana orang baik, mana orang yang tidak baik, karena dunia ini masih tempatnya umum. Tapi kalau sudah di akhirat nanti disortir dengan jelas. Yang amal baik kumpulnya sama orang-orang baik, yang amalnya tidak baik dikumpulin sama orang-orang amalnya yang tidak baik. Maka tempatnya hanya 2 tempat kembalinya, yaitu surga dan neraka. Ya, surga tempatnya para nabi, siddiqun ya, syuhada, salihun. Tempatnya orang yang tidak baik, yang suka korupsi, suka maling, suka jahat, tempatnya di neraka. Terakhir yang nomor 10 ya, cincin yang nomor 10 mana tuh? Fil ashir kuntum fi jiwarir rahman dil arsyil karimil azim. Cincin yang ke-10 tulisannya kuntum, kalian jadilah kalian fi jiwarir rahman, yang berada di sekitarnya Allah, tempatnya Allah yang punya arsy. Berarti ini dekat, posisinya dekat dengan Allah. Ini yang VIP di sini Pak, yang VIP. Yang kata kita nanti surga bisa ketemu sama Allah ya. Ini yang VIP ini ya. Yang ke-10 kita bisa ketemu dengan Allah. Kita dekat dengan Allah yang punya arsy ya, punya arsy yang mulia, yang agung. Fayadkhulunal jannata, setelah ada
penjelasan seperti itu, orang-orang mukmin tadi itu setelah dijelasin malaikat ada cincin 10 dengan tulisan yang macam-macam tadi itu, maka mereka baru masuk ke dalam surganya Allah. Fayakuluna, sambil berkata alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ya, ini jadi ini salah satu doa, ini boleh diamalin ya. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini termasuk doa yang untuk menghilangkan kesusahan, untuk menghilangkan rasa kekhawatiran ya. Ini bisa dibaca nih ya, jangan sampai kita nanti lagi susah, kita lagi banyak masalah, kita lagi kekurangan, malah nggak mau berdoa ya. Justru ini doanya, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Awal alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Artinya alhamdulillah, adapun segala puji itu hanya milik Allah. Adhaba, yang menghilangkan anna dari kami, al-hazan, dari sifat-sifat yang susah, dari kesulitan-kesulitan, dari kesusahan-kesusahan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, laghafurun, itu maha pengampun, syakur, dan maha memberi. Nah, itu. Nah, jadi ini perlu diamalin supaya nanti kita ini dijaga Allah ya, selamat diri kita, selamat keluarga kita, selamat istri kita, selamat harta kita, selamat apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahilladzi adhaba anna al-hazan, diwasalkan annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dah alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bis. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah ilmu kita, manfaat dunia akhir, manfaat untuk kita, manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk masyarakat sekitar kita, manfaat untuk bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi bikulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah wa ni'mal kafi alhamdulillah. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amisna fi
ya oh hailal judi wal karami ya oh hailal judi wal karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salli radhiyallahu ta'ala wali sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama jangan begitu.